Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dan tidak lupa bersolawat kepada baginda Nabi besar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kulo tak ngadeg sakit mboten, Pak? Tapi kulo nggih kacamata bener apa nggih? Rada bunar, Pak niki. Apunten, Pak. Yang saya hormati kakanda saya, Direktur Lingkar Perdamaian, Ustadz Ali Fauzi Manji, dan yang saya hormati teman-teman saya semua, yang dulu saya sempat di sini, Pak, di Prijet, hampir setiap hari itu kita kumpul bercanda, makan bareng, pokoknya gak karu-karuan lah. Saya, Mas Yoyok, Kak Jan, Mas Bambang, semua akhirnya jarak memisahkan kita, Pak. Saya di Centini, mereka masih di Solopuro. Tapi percayalah, Mas, teman-teman saya, walaupun saya dekat di sana, yakinlah hati saya tetap di sini, Pak. Kula niki wau jame minder, Pak. Gelare doktor S1, ini SD kelas 4 motol, Pak. Gak lulus. Nggih, niki mungkin 40 menit ke depan kita akan menceritakan kisah hidup saya dari mulai nol, alhamdulillah sampai sekarang, Pak. Saya lahir di Tuban 16 Agustus 78. Di umur 4 bulan ibu saya meninggal, Pak. Saya dibawa ke Centini dengan kakek saya, dengan bapak saya. Terus bapak saya menikah lagi, saya nggak keurus, Pak. Wis ikut tonggo, wis ikut sopo-sopo sing gelem tak eloki lah, Pak. Ini alhamdulillah itu saksi-saksinya masih banyak. Kebetulan Mas Kak Ji sama Mas Yoyok sering ke sana. Umur sekolah SD itu saya jarang sekolah, Pak. Karena saya ikut kakek saya, ikut bapak saya sudah nikah lagi. Nggak mungkin saya, karena ada pepatah mengatakan sekejam-kejamnya ibu kota itu lebih kejam ibu tiri. Zaman dulu, Pak, orang dulu tuh lapo loh, Kak Ji. Wong biyen mau medit-medit, Pak. Lo temen. Akhirnya ketemu sekarang, Pak. Kenapa orang dulu tuh pelit-pelit? Wedi awake dhewe-dhewe, Pak. Bayangno ae. Bolet mari dikeduki lho, Pak. Digacari lho, digrogali. Gak oleh, Pak. Zaman biyen. Mungkin Kak Ji pernah ngerasain, Kak Ji, ya. Tuh, akhirnya kembali ke cerita. Sekolah sambil buru angon, Pak. Angon wedhus ikut bae. Ya jarang sekolah, Pak. Sekolah itu kadang seminggu 2 kali masuk, 3 kali masuk. Yang lain pakai seragam merah putih. Kalau hari Senin upacara kita ya sementing sekolah ya apa jare. Wis nganggo soal olahraga, nganggo pramuka. Sering dibully, Pak. Jujur waktu itu sering dibully saya itu. Terus kelas 4 itu saya drop. Daripada drop, Pak, sekalian out pisan, Pak, aku, Pak. Metu ke sekolah kelas 4 SD. Jadi tadi judulnya itu salah, Pak. Saya itu nggak lulus sekolah. Saya cuma kelas 4 SD, Pak. Dalam hati saya ini kalau saya nggak keluar bahaya. Saya dihampang kehancuran, Pak. Terus ikut siapa-siapa, ikut bude, nggak cocok, anaknya ya usah kakek, ikut tetangga juga ya tambah nemen, Pak. Akhirnya mburo, Pak. Suatu saat ada orang cari kerja di Bekasi.
Saya ikut waktu itu saya umur 13 tahun, masih ingat betul. 13 tahun saya ikut di Bekasi itu jualan Game Boy, Pak. Game Boy zaman dulu tuh ada Tetris yang susun bata itu loh, Pak. Wonten nggih, zaman dulu Game Boy Tetris itu disewain ke sekolah-sekolah itu 100 per sekali 1 menitnya itu 100 rupiah. Di situ terus bapak saya dapat 6 bulan atau 7 bulan, saya dapat telegram, Pak. Bapak saya meninggal. Saya pulang di Jawa, bingung lagi, Pak. Wis arep kerja apa iki? Wis akhirnya jualan kayu, Pak. Saya jualan kayu itu tak pikul dhewe. Makanya kalau teman-teman dulu macam Haji Nastain, Mas sampean lapo kok cilik dhewe? Sak keluargamu, sak jame orang cilik, Pak. Berhubung tulang saya dari kecil kena ini apa? Nyonggo abot, dadi gak iso tumbuh, Pak. Ate modot ra iso, ate modot gak iso. Dadi teko iku, Pak. Dadi aku endi untung lemu, Pak, iki biyen. Nanti ada foto saya yang wis gayahe pol fotoku dek kono. Dari situ, Pak, saya jualan kayu sama kakek saya. Terus saya nggak kuat lagi, Pak. Kalau seperti ini terus, akhirnya ada orang cari tenaga lagi di timur-timur, Pak. Di timur-timur tahun 9, pokoknya sebelum merdeka itu saya sudah pulang. Itu tahun 97-an saya ke sana ikut jualan pentol, Pak. Jualan pentol sama es potong. Di situ 1 tahun itu saya dibayar berapa, Pak? 300.000. Gak apa-apa, Pak, sampai baraku 300 saya gak apa-apa. Tapi dengan syarat aku njaluk separuh sih. Dikasih, Pak, saya uang 150.000. Tak tukokno wedhus. Pak. Tak kon ngrumat mbahku, aku lunga, Pak. Jadi nek kono iku lecelengan. Teman-teman saya jualnya di kota, saya itu terus lari ke kampung-kampung, Pak. Cuma di sana itu kalau sekarang itu ngerti gak sih? Papua ya sekarang ya. Kalau untuk sekarang rawannya luar biasa, Pak, di sana itu. Pol pokoknya keras sekali hidup sana itu. Terus 1 tahun saya pulang, kambing saya jadi banyak sekali, Pak. Akhirnya saya sudah dapat modal ke Kalimantan, ikut paman, sana modal sendiri. Jual pentol sama jual es krim, jadi pakai sepeda ontel, di sini es krim, di sini pentol, tergantung musim. Kalau musimnya lagi musim hujan, esnya istirahat dulu, pentol ikut saya. Kalau lagi musimnya panas, dua-duanya ikut, Pak. Pernah satu pengalaman, jam 7 itu saya mau ngejar sekolahan, karena kalau di sekolah itu kan mau masuk itu kan enak sekali, Pak, cari uang anak kecil itu pada jajan. Kalimantan itu kan banyak kali, Pak. Ada jembatan dari pohon kelapa 2, Pak. Jadi yang satu ini taruh roda sepeda, yang satu lagi buat injakan saya. Kebreset, Pak, Pak. Ambyur. Jadi sepeda itu kelem, Pak. Seluruh, Pak. Jadi anak-anak di sebelah itu, maksudnya di sebelah pada teriak, anak-anak SD itu. Jadi aku ya ambyur, Pak, ambyur tak selurupi. Jadi kena sepedanya karena gerobaknya, yang lain hilang, Pak. Hilang, pulang, hilang kabeh, Pak, pulang. Ya alhamdulillah saya itu nggak ada rasa kecewa, tetap semangat aja, Pak. Selalu semangat di situ, kerja, nggak jalan, Pak, saya. 8 bulan tuh cuma dapat uang 3 juta berapa, akhirnya pindah ke Kupang. Di Kupang mulai ikut teman-teman di sana, ada yang jahit sepatu, saya ngikut. Awal mula jahit sepatu itu saya belajar sama teman-teman yang orang dari Terpan. Dulu ada sampai sekarang itu dari Mas Bambang. Masih ada Mas Bambang ya? Jahitnya masih ada ya? Saya kasih Mas Bambang waktu krisis moneter, bukan, pandemi gak sih ya? Waktu pandemi, saya kasih Mas Bambang, saya ajari jahit. Di sana, Pak, ada musim
sul sepatu, jahit sendal ikut. Yang penting dapat pengalaman Pak saya. Terus suatu saat saya ada rezeki, saya buka warung bakso Pak. Warung bakso mulai rawame Pak aku Pak. Dalah kocok-kocokku kok sing ben kenal iku teko kabeh Pak. Setiap malam minggu bayek nang rumah iki. Berarti warung bakso belum tutup itu wis ayo budal. Wis ikut akhirnya Pak tumbang lagi. Tumbang ninggal utang di sana tak tinggal Pak gerobak. Saya pergi dari Kupang itu jam 3. Jam 3 pagi karena naik kapal ke NTT itu. Lah untungnya Pak ke Flores untungnya sebelum saya pergi dari Kupang ada guru yang namanya itu Pak Jito, orang dari Madiun, dia ngajar di Flores. Pagi itu ceritanya dia mau cari sarapan. Nah kebetulan saya belum siap semua Pak waktu itu. Tak bilangin, Pak belum matang Pak, sampai mau sarapan apa? Ya soal-soal adik. Ada tak bikinkan mie goreng, tak kasih pentol besar 3. Nah di situ aku belum dibayari Pak, mau Pak wis sampean tak kei kalau ngoten toh. Lah terus dikasih nomor telepon Pak saya, nomor telepon rumah. Mas, sampean mau nggak ke Bejawa? Di Bejawa itu belum ada Mas, bakso seperti ini. Wis tak simpen ae, gak tak irono Pak. Megane aku saking enake Dik. Kupang golek duit lumayan enak waktu itu. Terus di tengah perjalanan usahaku ambruk meneh Pak. Ambruk wis bingung aku. Utang enek sing 150, enek sing 200 rupiah Pak, 200.000 bukan 200 juta bukan. Terus pergi ke Flores, telepon Pak Jito itu. Di Bejawa itu bisa dicek di Google, dinginnya itu melebihi batu Pak, 2 kali batu dingin itu. Saya itu pertama datang di situ jam 8 malam di bekas ruangan sekolah bekas kebakaran diturukno kono Pak aku. Sepurane ya Dik, sampean turu kene. Aku gak enak karo kepala sekolah. Ya wis gak apa-apa Pak. Ana apa? Ya wis tak kei tikar. Nggo dhuwit 600.000 Pak aku Pak. Piye iki lek mergawe di sakmene? Ate nyile sapa? Bingung Pak aku Pak. Akhirnya aku esuk iku mlaku Pak. Mlaku tuh ada payung rusak. Nah aku di waktu itu saya punya pengalaman di Kupang itu jahit sepatu. Kok ada payung rusak tak bawa pulang. Tak buat jahit. Terus belanja benang, belanja lem, bawa kresek hijau. Duit 600.000 tak belanjaan sampai 200 Pak. Bisa mergawe aku. Setiap ada rumah-rumah yang kebuka, Bu, mau jahit sepatu sendal enggak? Oh enggak Mas, harus terus saya Pak. Akhirnya satu hari itu lumayan, pertama dapat ya 125.000 itu saya senangnya luar biasa. Di sini saya bisa hidup dan di sini saya akan lahir dan tidak akan neko-neko. Maksudnya neko-neko itu kalau dok Kupang wis emoh Pak, pelajaran. Akhirnya dari situ Pak, saya punya modal kerja 3 bulan itu punya uang 8 juta. Tak buat gerobak. Gerobakku kok gede Pak. Zaman itu teman-temanku nek ngomong warung pelaku karena saking besarnya Pak gerobak saya itu. Jadi ada mie goreng, ada mie kuah, ada soto, ada nasi goreng. Saya itu jualan tuh pertama itu di lapangan Kartini pas ada MTQ Pak. Seluruh kabupaten Ngada, NTT itu tinggalnya di situ, di lapangan Kartini. Jualan pertama dapat 700.000. Waduh, kok sempal Pak ini. Goreng sego itu menan ijen Pak aku Pak. Waktu itu sekarang kancane. Akhirnya dari situ Pak, saya berkembang terus. Setiap hari ke pasar, setiap hari belanja, tak delok nok pojokan pokok rawame. Ternyata orang jual tahu Pak. Dan di Bejawa itu waktu itu belum ada tahu. Yang ada itu di Ruteng. Bejawa Ruteng itu 5 jam naik kendaraan. Sedangkan tahu yang dijual di Bejawa itu ngambilnya dari Ruteng. Kenapa nggak ada orang yang buat tahu di Bejawa?
pikir aku gak karu-karuan kok, wah tak tinggal lagi. Akhirnya gimana caranya saya ninggalin usaha saya yang nasi goreng ini, terus saya bisa belajar tahu, tapi nasi gorengnya tidak berhenti Pak. Ono wong jual bubur arek dari Seragen Pak, jual bubur itu setiap pagi pasti ada lewat depan kos-kosan saya. Tak takoni, Mas sampean dadi bubur gitu kira Mas? Orang mesti Pak, kadang ya untuk 70, kadang ya untuk 90 resik. Yo resik Pak, sampai tak kira 200.000 gelem melok aku. Tujuanku iku mau Pak, tujuanku iku pengen tak penerusno usahaku, aku tak belajar nggak tahu. Belajar nggak tahu Pak, aku wis mulai iku tak ngurusi koncoku, duwe duit tak gawe ngontrak tanah. 10 tahun waktu itu 5 juta per tahunnya itu 500.000. Gua weh Pak, radati Pak, ajur meneh, mulai meneh Pak, aku ngapunten Kyai, mulai meneh belajar meneh. Telepon waktu itu, telepon terus gak iso Pak, langsung praktek belajar no Kediri pernah, terus ke Tasikmalaya pernah, ke Ngawi pernah. Nah itu kebetulan saya sebelum dapat beliau ini saya pertama dari Ngawi Pak, istri saya Ngawi, terus di situ berjalan 1 tahun lumayan sudah mulai jalan, punya anak buah 1-2 orang, punya tanah sendiri Pak saya. Alhamdulillah teman-teman nyaranin Mas mending beli tanah sendiri, jangan ngontrak. Akhirnya waktu itu saya beli di tahun 2003, tanah itu masih 180 juta. Tak bayar separuh Pak, uangnya gelem Pak. Jaluke bayar sakarepmu ya Mas. Kalau saya butuh uang, saya baru ke rumah. Wah, kok enak ini mungkin ini kula ngoten waktu itu. Terus tak tuku Pak, nggawe usaha, kula nikah kalian asal Ngawi. Di tengah perjalanan mulai rame Pak, tahu itu luar biasa. Waktu itu kebetulan saya tidak mengurus manajemen keuangan Pak. Ajur meneh Pak tekan dalan niku, tumbang meneh aku. Masa wae dadi apakno cowah kula ngoten. Sampai kula niku kadang ketemu tiyang niku isin to mriku niku. Kula kada utang niku 60 juta. Kedele telas bojo mire Pak. Kula ditinggali anak namanya Sendi sampai saat ini kula damel Sendi Jaya niku Pak. Ya gani kula bojo mire Pak. Akhirnya kula niku ajeng damel tahu, besok buat tahu wau niku pun adus kula ten griya-griya petani-petani angsa 15 kilo, 20 kilo, 5 kilo, gak apa-apa. Niku tesih gak ada hutang. Tesih gak ada hutang bos kedele saking Ruteng. Tiang Bima suatu saat gak iso nyaur Pak, diparani wong telu tegakno polisi Pak kula. Tegakno polisi Pak, ya dredeg kabeh awak. Wis ngene ae Pak. Daripada aku mbok jaluki dhuwit, mending ayo tanda tangan omahku separuh dipeken tapi dengan syarat. Aku iki katrolen Pak. Tariken aku wis jegur lumpur Pak. Tawariken aku ditarik Pak. Maunya gimana Mas? Aku utang ono kedele meneh. Lho diutang wani utang meneh Pak. Kula utang ono kedele meneh. Delala diutangi Pak 2 trek. Totale 12 ton. Alhamdulillah. Niku jangka waktunya cuman 3 bulan Pak. Alhamdulillah enggak sampai 3 bulan lunas semua Pak utang. Terus berkembang terus, saya ke Kupang. Cari-cari tempat di Kupang Pak. Di Kupang itu saya golek lokasi, cari lokasi gak cocok, pulang lagi ke Jawa. Terus dapat telepon, Mas ada tanah bagus enak. Ya wis, ayo budal rano. Nok kono Pak, wis dadi deal tak gawe pabrik melaku tahun 2000 berapa gak diajur gak sih? 2020 ya? 2021 Pak, ajur Pak, omahku diantem badhe, melaku Pak omahku Pak, entek Pak omahku,
Loh, mantek iku tak kirim Mas Yoyo waktu itu. Masih ada videonya, Mas. Tak kirim ke Mas Yoyo. Dadi entek aku kudu jelokno kon dhuwur pol ngisor, Pak. Wis usaha entek, bojo entek kene. Aku, Pak, entek kabeh pokoke tak tinggali kabeh, Pak. Melayu aku nduk Kupang. Mari ngono, Pak. Aku wis gak iso noleh sapa sing tak toleh. Adol mobil ya payune mung terus akeh. Sedangkan mantek. Tapi waktu itu aku sik dikeki Pak, isih dikeki apa ya Pak Ji? Jadi tempat masak tahu saya itu ada 6 dari stainless. Jadi semuanya itu roboh Pak. Tapi tempat itu stainless 3 itu yang buat ngerebus itu seutuh. Oh berarti aku dikon mergawe meneh karo pangeran. Nah, aku Kak Ji ngapunten Kak Ji. Buka-bukaan untuk apa ya? Namanya jalan terang Pak, kita harus terang-terangan. Telepon Mas Yoyo, ate ngomong Kak Ji gak wani Pak. Kak Ji powernya luar biasa gede nih. Mas, iya Mas, iki Mas. Ya tak guyon, tak kirimi video. Aku butuh duit Mas. Om aku entek. Wis om entek, bojo entek meneh Pak iku. Kak Ji Pak. Niko jalaran Mas Yoyo niko disilai Kak Ji 250 juta tanpa agunan. Niki Pak kula, saestu Pak kula ngomong iki. Kula bangun malih Pak, kula bangun dados mau meneng ya Pak. HP niku kula pateni tes kowe. Alhamdulillah wis buka sing Bejawa, sing Kupang buka dapat 2 minggu, Bejawa ditutup Pak. Waduh. Anak-anak itu kan ada kena COVID 4 orang. Jadi ditutup polisi sampai 15 hari. Modar lagi, entek lagi kayak mangan. Jadi di sini baru mulai Pak, di sini tutup lagi Pak. Usaha saya yang di Bejawa itu. Terus dalam hati saya mosok kena badai rapopo kok kena angin kok atene kademen. Dalam hati saya Pak. Rada 8 bulan Kak Ji ya? 8 bulan tuh Pak baru lunas. Tak cicil ono 30, ono 20, kadang ditau wage barang duit mau meneng ya Pak. Ditelepon Mas Yoyo ora tak angkat Pak, ya terus duit. Mau meneng ya Pak. Alhamdulillah sampai lunas dengan sendirinya. Makanya saya pesan dengan adik-adik kiat-kiat untuk usaha. Jadilah ahli di dalam usaha sampean. Sampean mau jualan pecel lele, kudu sampean jago ya pecel lele. Insya Allah berhasil. Sampean pengen jualan tiket, kudu jago masalah ngelobi tiket. Kados niko, derek kula niko Mas Yoyo. Sampean pengen jual es potong, mau jual es campur, mau jual sayur, harus ahli dulu Pak. Zaman saat ini mboten saged Pak ningali YouTube terus praktek dan mudobak mboten saged, tetep berhenti Pak tengah jalan. Sampean ahli dulu baru usaha. Nggih. Kerja keras pasti Pak. Disiplin. Nomor gak kalah penting itu nomor 1 ku belajar loman. Loman sih ae wis mbok. Kula nate mireng pengajiane Abah Hasan tiang anu Pak, tiang Brumbun. Ya mbake nate sajar ngeten. Wis Mas, wis ikhlas gak ikhlas, sing penting belajar loman. Engko wis ikhlas dhewe. Ngoten Pak. Tak iluki Pak. Ingko nek apan tak kekno kabeh ora di duit piye. Tapi alhamdulillah Pak. Dengan sedekah, dengan belajar loman itu alhamdulillah insyaallah berkah. Tahan banting. Jangan pernah menyusahkan orang lain ya. Ini salah satu penting Pak. Sampai nek pengen enak karo kanca ya sampai nyusahno lah Pak. Dalam arti enak kadang-kadang mau buka kios sebelah omah. Terus tonggone sebelah itu tukune nang omah do. Kan ya ono to Pak ngoten niku. Lah ngoten niku kan berarti ada sesuatu yang harus dikoreksi. Kene ada tiket tukune teko ngene paciran kono. Lah ngoten Mas kadang-kadang. Nah iku Pak.
Nggih. Ampun 40 menit Haji. Ini kalau saya teruskan waktunya gak ngatasi Pak. Isek wah kayak jamnya, tapi kok kuwatir kula nangis mengke. Mboten napa-napa. Jadi kadang-kadang niku Pak, kula niku bajar loman nggih. Alhamdulillah niku istri kula Pak. Kaos klambiren niku. Sing sakniki Pak, sing ajenge nggih ningali Kak Jirin mengke. Sinten Pak? 32 atau 31? 31 nomor 4 Pak. Kulo kan makane Pak Ji, kulo niku ten Kupang, ten Tuban niku celukane kulo mat Pak. Asline kulo maju. Terus ten Guyangan jenengan madosi Heri mboten semerap Pak. Sairi. Terus kulo niku nek ten Kupang tenano asline kan Wahyu Heri Prayoga. Jadi kulo niki disukani Wahyu Heri Prayoga asma Praja niki saking niku pandaan Pak. Tapi anu lho Mas, hati-hati lho Mas, mbene iku. Hati-hati napa ya wis pokoke wis muga-muga kuat godane. Ternyata Pak, tak eling-eling saiki Pak. Lih, Wahyu Heri Prayoga iki bener jarene. Rabi limo rondo-rondo. Ya bener Pak kula ngoten. Nggih ngapunten Bu Kaji. Wah, limo rondo. Lah nggih Pak saniku. Kula niku sak jame niku mboten anu Pak, mboten seneng prayoga niku. Wah, cuman mboten ana apa. Coba prayoga itu terus hobi. Bukan hidupmu yang berat tapi sholatmu yang sering telat. Ini kata-kata motivasi. Sementing niku mawon Pak, nggih belajar romantin. Insyaallah mangke jenengan sedawanten kula dongakno mugi-mugi sukses. Kula niki tak nggarap sing nom-nom sik lho Pak. Kadang-kadang saiki ku sing nom-nom iku masyaallah. Jenengan sakniki semrap Indonesia Raya niki ajeng damel gawe to Pak. Gara-gara Iyun Fauzana niku to, nggih napa mboten? Lah nanti yang ngarep asal napa niku, asal artis Minang niku. Sak Indonesia Raya Pak, niki ajeng begawe niki. Nggih, mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di pengajian-pengajian selanjutnya ada cerita yang lebih besar lagi di pengajian Jalan Terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri.